Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia, karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya itu Pertama, adalah hukum tata negara apa hukum tata rakyat? Belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti aja ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan konsultan politik M. Kodari dalam acara Rakyat Bersuara. Awalnya, Rocky Gerung memberikan keterangan terkait dengan masa jabatan Jokowi yang tinggal menghitung hari. Namun, Rocky menginginkan agar Jokowi tidak turun secara normal karena Jokowi sangat impeachable, artinya dimungkinkan untuk di-impeachment. Mendengar pernyataan dari Rocky Gerung tersebut, M. Kodari menanggapi, ia mengatakan bahwa Rocky Gerung ini tidak paham dengan konstitusi Indonesia. Bahkan ia tidak paham dengan matematika dasar. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi, nanti abang jelaskan ya, di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir, mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Menurut Kodari, untuk melakukan impeachment kepada Jokowi memerlukan waktu yang sangat panjang. Sedangkan Jokowi akan turun di 20 Oktober. Artinya untuk melakukan impeachment adalah suatu yang mustahil. Kodari lalu menggunakan istilah mimpi di siang bolong karena Jokowi tidak memiliki kesalahan yang bisa di-impeachment di Mahkamah Konstitusi. Kodari juga menanggapi terkait dengan isu hubungan Prabowo dengan Jokowi sedang retak. Ia menganggap jika dugaan Rocky Gerung tersebut adalah praduga ngawur. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica, bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih, cukup. Silakan Bung Rocky. Usai Kodari memberikan jawabannya, Rocky Gerung menanggapi Kodari dengan santai. Rocky mengatakan bahwa dirinya tadi tidak sedang mengatakan impeachment, tapi menggunakan istilah impeachable, artinya memungkinkan untuk di-impeachment. Hal itu ada dalam Undang-Undang Indonesia. Ia lalu memberikan argumen yang menohok. Kodari yang sedari tadi memberikan penjelasan panjang lebar, namun keliru memahami istilah impeachment dan impeachable. Anti Prof. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Padahal di sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggrisnya you nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Silakan Prof. Saya kira